Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar materi segitiga. Materi kelas 7 semester 2 oleh saya Ibu Erna Yunita. Kompetensi yang akan kita pelajari adalah mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis D4. Persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan lain-lain. Dan juga kita akan mempelajari tentang segitiga. Kompetensi yang keterampilannya yaitu 4.6 adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 yang terdiri dari persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang. Juga kita akan belajar tentang segitiga. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan isinya, menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, menghitung luas dan keliling segitiga, garis-garis istimewa pada segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Gambar di samping ini merupakan sebuah contoh segitiga ABC. Segitiga ABC ini mempunyai 3 buah sudut, yaitu sudut ABC, sudut BCA, sudut CAB. Mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sembarang, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya tidak sama. Ini gambarnya, panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC, tidak sama dengan panjang sisi AC. Besar sudut A tidak sama dengan besar sudut B, tidak sama dengan besar sudut C. Yang kedua adalah segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Gambarnya seperti ini anak-anak. Panjang sisi PQ sama panjang dengan sisi PR. PQ dan PR ini, maaf ini salah ya, ini PR disebut kaki segitiganya. Sudut Q sama besar dengan sudut R, ini disebut sudut-sudut kaki segitiga PQR. Sisi QR disebut alas dan sudut P disebut puncak. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya sama. Sisi KL sama panjang dengan sisi LN sama panjang dengan sisi KN. Ketiga sudutnya juga sama, yaitu sudut K sama besar dengan sudut L sama besar sudut M, 60 derajat. Berdasarkan besar sudutnya itu ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Ini gambarnya, jadi sudut A, sudut B, dan sudut C termasuk sudut lancip. Yang kedua adalah segitiga siku-siku.
segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Ini besar salah satu sudutnya 90 derajat di gambar segitiga ABC, yaitu sudut K. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Adalah segitiga yang besar salah satu dari ketiga sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Pada gambar segitiga PQR yang disebut segitiga tumpul, di mana sudut P-nya merupakan sudut tumpul. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya. Ada segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga siku-siku sembarang. Ini adalah gambar segitiganya. Berikutnya kita akan belajar tentang luas segitiga. Dari gambar ini adalah gambar persegi panjang dengan panjang sama dengan alas, lebar sama dengan tinggi. Dan ini adalah gambar segitiga. Gambar segitiga ini diperoleh dari kita memotong diagonal atau salah satu diagonal persegi panjang. Ini satu persegi panjang akan menjadi dua buah segitiga. Kita dipotong pada salah satu diagonal. Ternyata luas segitiga itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Jika luas persegi panjang adalah panjang persegi panjang adalah alas segitiga dan lebar persegi panjang adalah tinggi segitiga, maka luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas segitiga sama dengan setengah kali luas persegi panjang sama dengan setengah kali panjang kali lebar. Jika panjangnya ini sama dengan alas, lebarnya sama dengan tinggi, maka luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Keliling segitiga. Keliling segitiga itu jumlah jarak yang ditempuh untuk mengelilingi suatu area. Jadi kalau keliling itu adalah jumlah jarak tertentu yang ditempuh untuk mengelilingi suatu area. Jadi kalau keliling segitiga adalah jumlah panjang semua sisinya. A tambah B tambah C atau AB tambah BC tambah CA. Contohnya, hitunglah luas segitiga PQR. Luas segitiga tadi rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini 12 cm. Tingginya belum ada tingginya. Kita pernah belajar tentang Pythagoras, maka kita cari tingginya ini atau PQ-nya menggunakan Pythagoras. Oke anak-anak, sini bukan PR tapi PQ. Jadi PQ-nya sama dengan 9 cm. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, menghasilkan 54 cm per segi. Contoh soal yang berikutnya, hitunglah keliling segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah sebagai berikut. Ada 3 soal ya nih. Keliling segitiga itu adalah dengan menjumlahkan semua sisinya. Jadi untuk yang A jumlahkan hasilnya 17,5, yang B kita jumlahkan sisinya hasilnya 36, dan yang C kita jumlahkan sisinya hasilnya adalah 80 cm. Contoh soal yang berikutnya, diketahui segitiga ABC. Tinggi AD ini sebagai garis tinggi segitiga. Sudut BAC 90 derajat
AB-nya 4 cm, AC 3 cm, BC 5 cm. Hitunglah luas segitiga ABC dan panjang AD. Luas segitiga ABC rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita gunakan alasnya AD, tingginya AC. Jadi luas segitiganya 6 cm. Untuk mencari AD, kita menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga ini bisa dengan menggunakan setengah kali AD kali AC, juga bisa menggunakan setengah kali BC kali AD. Kita substitusi di sini luasnya tadi 6 cm, kemudian ini setengah kali 5 kali AD, maka AD-nya sama dengan 2,4 cm. Contoh soal yang berikutnya, diketahui luas sebuah segitiga 165 cm dengan panjang alas 22 cm. Hitunglah tinggi segitiganya. Luas segitiga 165 cm persegi sama dengan setengah kali 22 kali tingginya. Jadi kita bagi di sini tingginya 165 dibagi 11 sama dengan 15 cm. Contoh soal yang berikutnya. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut adalah 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Jika di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 85.000 per meter. Langkah yang pertama, kita cari kelilingnya, yaitu kita jumlahkan sisi-sisinya 4 meter tambah 5 meter tambah 7 meter. Jadi jumlah kelilingnya adalah 16 meter. Karena biaya yang diperlukan adalah 85.000 meter atau 85.000 per meter, maka biaya yang dibutuhkan seluruhnya untuk memasang pagar adalah 16 kali 85.000 rupiah. Jadi biaya yang diperlukan untuk memasang pagar tersebut adalah 1.360.000 rupiah. Contoh soal yang berikutnya. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama, yaitu 15 meter, panjang sisi yang lain 12 meter, dan tingginya 7 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya 60.000 meter persegi, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan. Kita cari dulu luas segitiganya, yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 12 kali 7 jadi 42 meter persegi. Karena biaya yang diperlukan adalah 60.000 meter persegi, maka biaya totalnya adalah 42 kali 60.000, jadi 2.520.000 rupiah. Berikutnya kita akan belajar tentang garis-garis istimewa pada segitiga yang terdiri dari garis tinggi dalam segitiga atau garis tinggi segitiga, yaitu garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Ini ya, kata kuncinya adalah tegak lurus. Dan garis tersebut ditarik dari titik sudut segitiga. Ada berapa banyak garis tinggi dalam sebuah segitiga? Ya, ada 3 ya anak-anak. Langkah-langkah membuat garis tinggi. Diketahui segitiga ABC, kita akan membuat garis tinggi di titik B. Di titik B. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu segitiga ABC-nya.
Setelah itu kita lukiskan busur lingkaran dari titik B. Melukiskan berarti kita gunakan apa? Jangka. Dari titik B memotong garis AC. Nah, dari goresan jangka ini terdapat titik potong. Memotong garis AC di sini 2 titik, 1, 2. Kemudian jangka kita letakkan di sini. Kita goreskan kembali. Letakkan di sini, kita goreskan kembali. Ini adalah titik potongnya. Baru kita hubungkan dari titik B ke perpotongan kedua busur tadi. Ini yang nomor 4, ini terbentuklah garis ini. Yang berikutnya adalah garis bagi dalam segitiga, yaitu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga garis tersebut membagi dua sudut menjadi sama besar dan memotong sisi yang berada di hadapan. Ada berapa anak-anak garis tinggi? Garis bagi pada sebuah segitiga? Ya, ada 3 ya. Langkah-langkah membuat garis bagi. Ketahui segitiga ABC. Jika kita ingin membuat garis bagi pada sudut A, maka lukislah busur lingkaran. Dari titik A memotong garis AB dan garis AC. Memotong ini. Kemudian kita letakkan jangka kita di perpotongan ini. Kalau di sini akan tergores di sini yang kedua ini. Kemudian letakkan di perpotongan AC. Kalau jangkanya di sini. Ini goresan yang nomor 3. Setelah itu kita hubungkan dari titik A ke perpotongan busur tadi. Ya. Yang nomor 4 ini disebut garis bagi segitiga. Berikutnya adalah garis sumbu dalam segitiga. Garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus. Garis sumbu membagi 2 bagian sisi sama panjang dan tegak lurus. Ingat ya anak-anak, ini ada tanda sama panjangnya dan tegak lurus untuk garis sumbu. Langkah-langkah membuat garis sumbu. Ketahui segitiga KLM. Jika ingin membuat garis sumbu sisi KM, ya sisi KM. Langkah yang pertama, lukislah busur di titik K. Busur titik K, taruh jangka di sini, goreskan ini menghasilkan garis pertama ini, goresan pertama. Kemudian taruh jangkanya di N. Kita buat busur lingkaran. Sini ya yang nomor 2 ini, sehingga berpotongan di 2 titik. Hubungkan perpotongannya ini. Nah, ini pasti tegak lurus dan ini pasti membagi 2 sama panjang. Jika kalian benar melakukan langkah-langkah ini. Nah, yang nomor 3 ini disebut garis sumbu. Garis berat dalam segitiga. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang. Kalau garis berat ini tidak ada kata-kata tegak lurusnya, hanya membagi 2 sama panjang dan ditarik dari salah satu titik sudut. Langkah-langkahnya diketahui segitiga X, Y, Z. Untuk membuat garis berat dari titik X, maka langkahnya yang pertama lukislah busur lingkaran dari titik Y. Ini goresan yang pertama. Kemudian lukislah busur lingkaran dari titik Z. Sama ya, jangan dirubah posisi jangkanya.
lebarnya. Ini kita buatlah goresan yang kedua. Hubungkan kedua titik tersebut. Potongan ini menghasilkan garis yang ketiga. Tetapi garis berat ini bukan garis yang ketiga. Nah, ini kita kasih perpotongannya di sini ya. Setelah itu dari perpotongan ini kita tarik ke titik sudutnya. Nah, yang garis keempat ini, garis keempat ini baru disebut garis berat. Ya. Jangan sampai salah ya anak-anak. Dari titik X ke perpotongan ini, perpotongan yang di sini. Yang berikutnya adalah sudut dalam dan sudut luar segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sudut dalam itu sudut yang ada di dalam segitiga ini. Sedangkan yang ini sudut CBD ini disebut sudut luar segitiga. Nah, besarnya sudut luar segitiga ini sama dengan jumlah sudut dalam segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Jadi sudut CAB ditambah sudut BCA sama dengan kita sudut CBD ya. Contoh soal. Berdasarkan gambar berikut, tentukan nilai X dan Y. Dengan menggunakan konsep jumlah sudut segitiga. Jadi 80 derajat ditambah X tambah 60 sama dengan 180. 80 ditambah 60 140 ditambah X sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. Nah, untuk mencari nilai Y-nya kita bisa menggunakan sifat sudut berpelurus, yaitu jumlah kedua sudutnya 180 derajat. 40 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat, jadi Y-nya sama dengan 180 derajat. Atau kita juga bisa menggunakan konsep sudut luar segitiga, jadi Y sama dengan 60 ditambah 80, jadi 140 derajat. Sama saja ya. Contoh soal yang berikutnya, berapakah besar sudut CBD dan besar sudut BDC? Ada gambar yang ada di bawah ini. Nah, sudut CBD ditambah sudut BDC sama dengan 110 derajat. X ditambah X tambah 10 sama dengan 180. X tambah X 2X tambah 10 sama dengan 110. Jadi 2X sama dengan 110 dikurang 10. 2X sama dengan 100. X-nya sama dengan 50. Sudut CBD itu sama dengan X, jadi sama dengan 50 derajat. Sudut BDC sama dengan X tambah 10. Dengan 50 ditambah 60 sama dengan 110 derajat. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa jaga jarak, gunakan masker.